dalam naungan ridho ilahi. Marilah kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa dalam semangat untuk Hormat Bapak Syamsul Hadi, anggota DPRD Kabupaten Manowari. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Kampung Aimasi, yang terhormat para aparat Kampung Aimasi, dan yang kami hormati para hadirin, rekan-rekan, bapak-bapak sekalian yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, yang sehingga pada kita masih dapat berkumpul bersilaturahim di tempat ini dalam rangka silaturahim bersama dengan keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak sekalian, hadirin, rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan menundukkan kepala kita sejenak, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan lancar dan tanpa ada kendala suatu apapun. Berdoa mulai. Selesai. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan, dan sambutan pertama ini kami mohon Ketua Karang Taruna atau Sohibul Bait kepada rekan Bapak Boyan maupun tempat kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Mugiono selaku Dewan Provinsi Papua Barat, dan yang saya hormati Bapak Syamsul Hadi selaku Dewan Kabupaten Manowari. Yang saya hormati bapak-bapak tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya banggakan rekan-rekan Karang Taruna Kampung Aimasi, walaupun belum bisa full semuanya hadir, saya sebagai ketua mengapresiasi rekan-rekan yang telah bersemangat walaupun kita selalu banyak kesibukan sendiri-sendiri. Di sini saya juga terima kasih menyampaikan kepada Bapak Mugiono dengan Bapak Syamsul yang sudi hadir di organisasi kita, dan mudah-mudahan bisa memberi kebugaran untuk rekan-rekan atau organisasi, khususnya yang jelas kedepannya rekan-rekan Karang Taruna untuk support atau anggaran yang diperlukan oleh rekan-rekan Karang Taruna khususnya Kampung Aimasi. Dan di sini saya melaporkan terkhusus untuk Pak Mugiono dalam hal kita kepengurusan Karang Taruna yang sekarang. Walaupun kita sebagai ketua, kita diskusi dengan rekan-rekan semua, nggak bisa ambil kebijakan langsung mutlak, karena semua bisa berjalan harus didiskusikan. Laporan kedua, kita sebagai Karang Taruna Kampung Aimasi mempunyai kantor sekretariat, dan itu bantuan pertama dari Pak Mugi, tapi sampai saat ini belum 100% bisa ditempati, dan kepengurusan kita semua rekan-rekan ini terus terang kita nggak punya biaya untuk memperbaiki. Dan juga kesemangatan rekan-rekan di dalam organisasi ini, kita sosial dan ada kas itu kita dapatkan dari bantuan warga dan kerja dari rekan-rekan Karang Taruna. Nanti diminta ijazah, kalau ada rezeki yang dibantu jaga akan di amplop, rekan-rekan dianjurkan dimasukkan kas, ada yang bisa lewat. Belum seputaran pendapatan yang berjalan kita belum punya untuk khusus Karang Taruna Kampung Aimasi.
Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Dewan Provinsi dan Dewan Kabupaten dan kesepakatan rekan-rekan semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mabadu yang kita hormati bersama Ustaz Samsul Hadi, kita beberapa Kabupaten Manokwari, beserta rombongan dari Sempak. Duluan datangnya dari saya kayaknya. Maksudnya ambil bersamaan. Kemudian tuan rumah, saya sering manggilnya Mas Boyan gitu. Dipanggil Pak Boyan terlalu tua Pak ya. Si muda kok. Aslinya ternyata namanya Boyan. Kalau di tulisan gitu Pak ya. Tapi seringnya saya Pak Boyan, Mas Boyan. Ada Mas Boyan juga aparat kampung orang kedua di kampung ini, sekretaris kampung yang kita hormati, seluruh aparat yang hadir baik di SP3 maupun juga Sulawat yang bersama Pak Samsul tadi, para tokoh, walaupun ini semuanya ada di dalam Karang Taruna Pak ya, tetapi saya lihat juga bukan hanya anak muda sekali, juga ada yang sudah senior dari saya. Ada Pak Ustadz Wahyudi juga, itu Karang Taruna, Karang tua gue. Mungkin agak maju juga nggak apa-apa, di depan masih kosong ini. Nanti kebagian air nanti. Diberi urusan maju kata saya yang tidak nyuruh ya. Maju ini. Oh mau sudah, nyalur dipaksa. Kemudian seluruh pengurus dan juga yang terlibat dalam pengurusan Karang Taruna, Musti Karmaja, SP3 Kabupaten Masih. Sudah lama dulu memang masih diingatkan tadi, memang masih sempat memberikan bantuan dulu. Seingat saya ini kalau tidak salah itu bersih yang kurang lebih 60-an waktu itu ketua yang sebelum beliau, yang jelas bukan mas beliau. Kemudian seluruh hadirin, kalau ada yang mungkin sudah disebut, ada mungkin pejabat lain yang hadir yang saya hormati, yang juga memuliakan oleh semua. Saya bersyukur sekali, pertama bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa malam ini bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di kediaman Pak Boyan. Kalau di sini secara pribadi sudah beberapa kali, baik urusan pribadi maupun urusan bisnis. Karena kita ngiling ini kan bisnis Pak Boyan, beberapa kali di sini, baik langsung maupun tidak langsung, kadang-kadang juga pesan saja Pak. Termasuk urusan, memang kalau begini saya bikin silaturahim itu supaya lebih cair begitu, walaupun memang ini dalam masa atau waktu reses anggota dewan baik kabupaten maupun provinsi. Sekarang sedang ada kegiatan reses, baik terutama hadir di dapilnya masing-masing. Dan Pak Samsul karena dapil 4 sini ya pasti di sekitaran dapil 4. Saya kebetulan reses ini di Kabupaten Manokwari mengunjungi dapilnya masing-masing. Pertemuan malam ini atau silaturahim malam ini, saya secara pribadi atau saya dengan Pak Samsul berkeinginan untuk ada hal yang nanti kita bisa buat begitu Pak, apakah itu dalam sebuah kegiatan atau sebuah komitmen bersama untuk membangun daerah kita, terkhusus di kampung SP3 ya, karena ini adalah yang ada di kampung animasi. Namun juga mungkin bisa juga berdampak yang lebih luas, mungkin di distrik Pravi atau juga mungkin sampai kepada kabupaten. Tetapi yang saya sering lihat sekarang, kampung animasi ini sering dijadikan tempat tuan rumah Pak Ketua, kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten gitu ya. Terakhir
terakhir itu seingat saya ada kegiatan HUT PGRI, ramai sekali. Saya sebenarnya juga diundang hadir, namun memang tidak bisa hadir, sedang ada sidang penting di kota. Saya sudah minta maaf kepada ketua untuk tidak bisa hadir. Namun saya tetap ada ucapan yang saya berikan. Tapi kegiatannya cukup meriah dan beberapa kali kegiatan juga dipusatkan di SP3 atau Kampung Animasi. Dan penggerak utamanya setelah saya mendapatkan informasi banyak adalah teman-teman dari Karang Taruna, luar biasa. Kita beri aplaus dulu Karang Taruna. Dari beberapa hal informasi itu ternyata membuat saya terkhusus dengan Pak Samsul. Nampaknya bagus juga kita jalan silaturahmi yang lebih erat. Sebenarnya kita juga senang dan senang bergerak, ketemu dengan yang suka bergerak. Saya rasa ini cocok untuk kita bisa bekerja sama lebih dalam lagi dalam hal yang nanti mungkin bisa saja kita diskusikan dan disepakati. Kemudian yang berikutnya, kami sesungguhnya kalau di Dewan itu tugasnya selain juga nanti berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam saat-saat reses beginilah, kemudian mendapatkan masukan atau yang kita sering sebut aspirasi, masukan aspirasi dari masyarakat, dari warga, yang nanti tugas kita adalah menyampaikan atau memberikan masukan atau juga menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah. Kalau beliau dengan Pak Bupati, saya dengan Pak Gubernur melalui kepala OPD atau kepala dinas yang bisa kita ketahui. Dan seperti itu tugas kita sebagai penyambung lidah ini utama ini kemudian harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik, dalam artian mendapatkan masukan yang berbobot dari bawah, kemudian kita sampaikan dengan program yang sesuai. Jadi jangan sampai yang di bawah mau apa, programnya apa. Orang Papua. Akhir itu waktu itu acara syukuran kampung, ya, gitu. Apa istilahnya itu ulang tahun kampung. Acaranya cukup ramai, kemudian di acara puncaknya sambutannya diwakili alhamdulillah, tapi belum ada. Saya pikir nggak ada, karena memang tapi tetap harus latihan kayak begini. Ini rumah sendiri pasti harus. Kemarin saya menghadiri acara peresmian grand opening Kala Wine Mart. Ada saya hadir. Jadi nanti kalau silakan, kalau Bapak sekaligus iklan nih Pak. Kala Wine Mart itu miliknya Haji Rustam, orang Manokwari asli, adanya Haji Nur Jaya. Silakan nanti kalau mau kota ada supermarket baru di samping pom bensin, jalan baru itu. Dan baru itu kan pom bensin Haji Rustam juga itu. Sudah dimiliki dia 100%. Kemudian dia bangun bangun supermarket sebelahnya. Silahkan main-main di situ, cukup lengkap sih ini ya. Dan harganya kalau laporan dari beliau, saya sudah cek harga di supermarket di MCM, kemudian di Orchid dan lainnya, saya punya di bawah, harganya di bawah. Silakan itu masyarakat. Nah di situ ini cerita hampir sama dengan Pak Ketua tadi itu. Yang sambutan tuan rumah itu bukan Pak Haji Rustam. Pak Haji apa namanya? Saya masih cuma panggung. Gubernur gitu. Jadi yang mewakili Pak Haji Rustam itu kakaknya Pak Haji Nur Jaya. Tapi kalau dengan keluarga bisa bagaimana di Rustam Haji Rusul itu 16 semuanya sukses. Jadi pengusaha, dia juga pengusaha besar. Bahkan hampir semuanya lahir di Manokwari. Kecuali di Sam itu lahir di Makassar. Mungkin baru 1 tahun kurang lebih waktu di awal sampai sekarang. Pak Ketua baru jadi dari beberapa tadi yang disampaikan kepada kita, nanti insya Allah akan ada yang mungkin juga akan menyampaikan, sekalian nanti kita akan bersepakat kira-kira apa yang mungkin kami dari Dewan bisa bantu dalam hal ini. Mungkin kalau ikut tenaga kayaknya agak susah, atau mungkin bantuan kita dalam yang lainnya. Pikirannya kurang Pak, ya nanti diikut lagi apanya lagi gitu. Kalau mungkin mau mengulang sejarah yang sebelumnya pernah saya bantu, insya Allah nanti kita juga carikan ruang bisa dapat bantuan. Memang kalau di tahun ini sudah lewat, mungkin adanya nanti di perubahan tahun depan.
itu insya Allah nggak apa-apa. Tapi kan kita juga masih berproses, masih ada di dalam situ, masih ada ruang dan peluang untuk bisa berkembang. Karena kalau sifatnya dari kantong sendiri nampaknya kecil Pak ya. Tapi kalau nanti dari jalur aspirasi, bangun aspirasi, insya Allah bisa lebih lah, bisa lebih bermanfaat yang lebih dibandingkan kalau kemudian hanya menggunakan kantong-kantong kami sendiri. Ya nanti kalau Ustaz Samsul mau nitip kantong sendiri ya jangan ditolak, tapi pasti isinya kecil. Kemarin kan belum bilang saya begitu, dia bilang Ustaz Samsul mau nitip untuk khas, saya nitip untuk yang lain. Tapi ada titipannya, makanya absennya 2. Kalau absennya 1 mungkin cuma dapat 1 Pak. Pasti cuma absennya 2. Apa yorong kalau aku ngisi 1 atau 2, ngisi 3 paling dihitungnya 1. Tidak Pak. Kenapa harus absen? Karena kita ini sama-sama reses, nanti kita laporannya berbeda. Salah satu bukti reses itu adalah kehadiran kita bersama masyarakat. Jadi absen itu bukan karena mau ini itu bukan, bahwa kita betul turun ke masyarakat. Yang jadi masalah itu nggak turun ke masyarakat, nggak ketemu masyarakat, tapi absennya ada. Bisa nggak begitu? Siapa? Makanya kita maunya tidak seperti itu, maunya kita ketemu, ada yang absen juga. Nanti kalau siapa tahu ada, ya selama ini sih belum pernah anggota dewan dicek sama inspektorat. Tapi kalau ada yang iseng boleh saja Pak. Ini Pak mau kita mau sampai dan cek betul nggak turun di SP3. Dan Pak Buyan, betul Pak, betul Pak, datang. Tapi kalau enggak kemudian saya bikin di sini. Oh nggak pernah kok di sini ada. Waduh benar juga. Walaupun sementara ini nggak sampai sejauh itu ya. Karena kami turun begini emang kayak dikasih kertas begini Pak. Ini kalau orang yang ASN tahu kertas apa Pak? Iya kalau ini yang kulit tanda tangan kepala kampung. Nanti bukti kehadiran saya, surat perjalanan apa sih namanya Pak? Saya juga tahu nggak tahu berarti jalan dinas. Hanya kalau kita di dapil 1 biasanya orang kurang tertarik di Manokwari, karena Manokwari itu ibu kota, SPBD-nya ya itu di dalam kota Pak, jadi nggak ada apa-apa. Oh ya sudah nggak apa-apa, saya memang maunya ke Manokwari aja karena memang pemilih terbesar saya itu ada di Manokwari. Dari Manokwari, Mansar, Pegaf itu ada di Manokwari. Dan Pegaf ada caleg di bawah saya dapat puluhan, kemudian kalau di Mansar total kita dapat hampir 900-an. Nah, sisanya itu ada di Manokwari. Saya pernah bersilaturahim di kediaman beliau nggih Pak Buyan nggih untuk meminta doa restu waktu itu ya, bahwa saya maju dan alhamdulillah lewat jamaah Yasin saya mohon doanya dan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Cuma saya belum sempat bersilaturahim di kelompok-kelompok Yasin. Rencananya kayaknya kalau didatangi siji-siji niku waktu ini kan kabeh bareng malam Jumat ya. Berarti waktunya kadang ini yang enggak nutut. Insya Allah akan saya program nanti pengurusnya saya kita kumpulkan sehingga tatkala kita berkomunikasi lebih mudah. Seperti yang halnya kemarin ibu-ibu itu sudah pernah kita tetesin. Jadi terima kasih Pak Buyan, ternyata mengenang saya ya, mengenang dulu pernah silaturahim di sini kemudian diijabah. Harapannya tatkala hari ini saya juga berdiri bertemu bersilaturahim dengan beliau dan teman-teman Karang Taruna menjadi juga awal yang baik untuk kita bagaimana kampung yang sangat kita cintai ini akan lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga kampung Aimasi yang mungkin saya belum banyak berkontribusi di kampung Aimasi ya. Saya mohon maaf. Memang hari ini 1 tahun 2 tahun kemarin kami konsentrasi full itu udah berhilir ya. Jadi baik itu aspirasi kami, apa yang menjadi kami itu full kita dorong juga udah berhilir. Hampir 80% lah. Sisanya itu kita bagi di tempat-tempat yang lain. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ke depan kita bisa komunikasi yang baik, kemudian ada komitmen yang disampaikan Pak Muki tadi, insya Allah semuanya bisa diatur ya. Yang penting sekali lagi namanya komitmen itu memang berat, tapi kalau insya Allah itu ada, itu lebih baik lagi. Jadi terima kasih. Malam hari ini saya difasilitasi untuk yang kedua kalinya. Setelah dulu sebelum jadi anggota dewan itu saya
hadir di tempat ini. Saya mohon maaf, nanti sampaikan ketua jamaah yasinnya, saya belum bisa hadir, baik itu yang pernah ataupun yang belum pernah. Tapi insya Allah dalam waktu yang mungkin tahun depan ini saya akan kumpulkan, karena kami sudah bikin jadwalnya untuk mengumpulkan pengurus-pengurus yasinan. Kalau datangi satu-satu memang rotok, sekian banyak ya. Sama dengan yang ibu-ibu itu ada hampir 140 sekian kelompok ya, sabar masing. Enggak sidenya enggak, cuma barmane Prafi Masni itu hampir 146 kelompok. Saya mikir kalau saya ke kelompoknya ibu-ibu satu-satu nih, kapan rampungnya ya? Maka alhamdulillah tahun 2021 ini kemarin kami kasih aspirasi dari saya taruh di Masni, kemudian Warmari Prafi. Satu kelompok hampir semuanya dapat. Walaupun mungkin nominalnya agak banyak, tapi kalau dikumpulkan juga ya banyak, hampir 200. Memang ada yang bilang, Ustaz kenapa kasihnya sedikit? Sedikit dikasih, alhamdulillah daripada enggak tuh. Ya jadi gitu. Ada yang gitu, dikasih itu masih, kenapa bilang masih sedikit? Ya enggak apa-apa, kemarin enggak milih saya, syukur kamu dikasih kan gitu. Ini guyonan karena ada beberapa kelompok yang kemarin, baik itu yang di daerah Kalikodok sana, daerah pokoknya daerah-daerah sana itu kan kita enggak ada apa-apanya di sana, enggak ada suara satu saja enggak ada. Begitu kita kasih masih protes, loh kamu nggak pilih saya, terang-terangan gitu saja, karena dia nyekaknya juga terang-terangan. Oh ya bener, ya sudah kalau gitu kita 50-50. Jadi insya Allah kalau dikasih ya mudah-mudahan nanti ngerti lah gitu. Tapi kalau enggak ya takdir itu sudah nasib gitu. Dan saya bersyukur ternyata ibu-ibu lebih konsisten ya, lebih konsisten. Ya ini insya Allah kita akan rawat selanjutnya. Nah, kembali kepada Karang Taruna yang ada di Kampung Aimasi ini, sekali lagi saya mohon maaf, saya sendiri belum punya kontribusi ya. Belum punya kontribusi, bukan berarti nggak mau ya, belum ada komunikasi tadi. Komunikasi kalau Pak Mugi kan sudah, Pak Mugi sudah pernah naruh di Karang Taruna Mustika ini ya, dulu ya, itu kenangan, tapi tetap ingat kita. Kalau saya belum, mungkin dimulai hari inilah atau malam hari inilah, nanti ke depan kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang memang harus dikomunikasikan ya komunikasikan, tidak apa-apa. Motor gasnya itu tambah, ngeng, ya kan. Alhamdulillah kerjanya sedikit, kerjanya banyak, ngomongnya sedikit, cocok dari supir itu. Supir ngomong ngeng geladrah Karang Taruna. Iya, karena hampir semuanya itu yang SP4 saja saya jadwal setelah SP3, karena 3 dulu baru 4 ya komunikasinya udah minta berapa waktu, tapi sabar nanti saya ke SP3 dulu karena sudah mulai bulan Maulid, sebelum Maulid itu ada komunikasi. Kenapa saya salut? Ternyata Karang Taruna di SP3 ini luar biasa. Bahkan ya saya lihat sendiri itu ngeduk kuburan ditandangi, gitu oke. Ini kalau nggak Pak Boyan ini sama banget, sampai ngeduk kuburan ini yang harus saya translate, saya harus belajar. Gimana nanti kayak di SP4 ya, Mas Supres, nanti kita komunikasi lagi sama-sama yang di SP4. Termasuk ngeduk kuburan ini loh, Karang Taruna, bener kan? Bener ya? Ini kan luar biasa. Disik-disik itu nggak ada, anak muda-muda yang tampil itu hari ini digas sudah digas. Dan syukur lagi yang kedua, setiap ada kegiatan kerjasama dengan teman Banser jaga. Tadi mungkin dibayar biro Pak Bian Karmo. Alhamdulillah untuk kas luar biasa. Maka aplaus untuk beliau dulu. Ini terobosan betul, ini harus diapresiasi dan harus dipertahankan. Selama teman-teman manut dengan Pak Boyan, saya yakin baik gitu. Pokoknya manut pasti baik, karena nanti kami yang selalu komunikasi dengan Pak Buya ya. Saya yakin kepemimpinan beliau lebih, tadi dibilang kami nggak bisa mengambil kebijaksanaan sendiri. Itu sudah luar biasa, karena biasanya pemimpin itu yang otoriter seperti perilaku. Tapi Pak Buya tadi tidak mau memberikan celah atau peluang
untuk kita komunikasi, dan itu penting. Pemimpin memang harus begitu, tidak boleh ngambil langkah. Iya, nek diambilnya benar, kalau langkahnya salah. Nah, gitu. Makanya sudah tepat. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan, malam hari ini kita masih kenalan pertama, kita komunikasi. Nanti kalau ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, monggo disampaikan. Jadi wilayah saya itu Warmarit, Rafi, Masni, Sidai. Jadi kalau saya reses di SP3 itu boleh. Boleh nggak Pak? Boleh. Pemilih saya di SP3 itu mendekati 300 kemarin. Ya, Pak Wahyudi 300. Hampir 300 ya. Jadi saya harus reses di SP3 selain di SP4. Jadi nggak salah kalau saya reses di SP3 dan tidak menyalahi hukum, karena memang saya harus hadir. Jadi jangan ada kesan wajib mengisi papat kok ada yang sudah telu. Enggak, karena memang itu wilayah, nggak apa-apa. Silakan siapa saja boleh reses, karena memang kewajiban anggota dewan itu harus reses. Reses itu ketemu dengan konstituen. Makanya malam hari ini saya menganggap saya ketemu dengan konstituen saya, atau saya menganggap saya ketemu dengan pemilih saya, walaupun mungkin tahun dulu nggak pilih saya, maksud saya, tapi saya hari ini menganggap itu kan boleh. Jadi jangan, wah aku disukai milih Pak Samsul kok, ya apa-apa kita anggap saja kok, kan nggak keberatan toh. Nah, makanya nanti pokoknya itu 2 map itu diisi. 2 map tadi harus diisi, yang satu merah, yang satu itu harus diisi, karena dua-duanya akan ada kontribusinya, yakin saya. Ya. Ya, pokoknya yang satu nanti dari Pak Mugi, yang satu dari saya gitu. Ya, karena enak kalau kita turun berdua itu lebih enak gitu, daripada kalau satu orang ya memang berat. Tapi insya Allah tatkala kami dengan beliau kita komunikasi, apa sih yang nggak bisa dibikin, yang penting kita komunikasi dan komitmen gitu. Dan komitmen itu yang berat. Mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang memang perlu disampaikan oleh teman-teman karya mustika remaja ya, insya Allah nanti kita pikir bareng lah, saya dan Pak Mugi ini juga bukan Superman yang setiap apa yang diminta diiyani dan diselesaikan. Kami juga punya keterbatasan, tapi paling tidak walaupun sedikit saya punya komitmen, insya Allah ke depan saya juga pengen kontribusi di mustika, karya mustika remaja ini. Berapanya ya nanti dulu lah. Kita inilah, kita kan baru pacaran nih, baru pendekatan kan itu. Jadi insya Allah kalau umpamanya sudah jadi suami istri yang sah, pasti nafkah itu tidak akan dikasihkan istri yang lain. Oke, Pak Boyan, jadi kalau sudah suami istri kan nggak mungkin nafkah itu dikasihkan orang yang selingkuhannya kan gitu, nggak mungkin. Pasti dikasihkan yang sudah setia. Saya rasa mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi nanti silahkan yang mau dikomunikasikan, mumpung ada Pak Mugi, ada kita yang ya kadang begini jarang sekali, dan hari baru pertama kali nekaknya bang loro bareng yang tadi ya rada angel Pak Mugi, kadang malah alhamdulillah malam ini bisa ketemu. Terima kasih, saya berharap SP3 yang masih ke depan akan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Waktu saya kembalikan kepada pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih, dan ini sudah dilaporkan dengan Pak Syamsul, Pak Haji Mugiono. Sekarang acara selanjutnya yaitu tanya jawab atau pengen takut opung, monggo. Ini kesempatan kita, mumpung ada beliau berdua di depan ini. Lek punya unek-unek dalam hati cepat dikeluarkan. Mari yang pengen bertanya, dan kami mohon Pak Kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mugiono selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat, dan Bapak Samsul Hadi sebagai anggota DPR Kabupaten Bupati, dan juga Bapak Kepala Kampung.
Di sini saya sebagai anggota Karang Taruna bukan bertanya sebenarnya, usul. Asma Aris Prasetyo. Program ini sudah lama tapi belum tercapai sampai sekarang. Mudah-mudahan malam ini bisa ketemu jalannya. Amin, amin, amin. Demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan dari Mas Aris Wau usulannya bahwa lapangan itu lintasannya cuma satu Mas ya, belum latar punya belum lapangan itu biar untuk sore-sore untuk olahraga kan Mas Aris ya. Terus seragam, ini saya naukiti aja nih, ya seragamnya seperti saya pakai ini. Ini teman-teman Karang Taruna banyak yang belum pakai, alias ya memang belum dapat. Oke, mungkin dari yang lain, monggo yang ingin bertanya atau usul saksi keamanan, mungkin ada penyampaian atau usulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini anggota Karang Taruna tapi mungkin paling sepuh, Pak. Di sini saya ingin sedikit memohon kepada anggota baik Dewan Provinsi ataupun Kabupaten, kalau yang teman-teman yang lain nodong, saya juga nodong Pak, tapi halus Pak. Jadi mungkin terkait program-program pemerintah yang sifatnya itu mungkin proyek ataupun program apapun, tolong kalau khusus di SP3, syukur di SP lain pun kami sangat membutuhkan untuk keterlibatan, terutama tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Syukur-syukur jadi kita nodongnya ya ikut kerja lah maksudnya Pak, supaya kas Karang Taruna kami bertambah dan bermanfaat untuk kelanjutan Karang Taruna. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak. Jadi Batusun tadi Pak Tugendo yang menyampaikan, dan juga ini mungkin Pak Haji saya menambahin dari Pak Tugendo tadi bahwa memang ketika ada proyek-proyek yang di Kampung Aimasi ini minimal bisa mensejahterakan warga Kampung Aimasi. Kalau proyeknya orang-orangnya kita ambil di luar kan kasihan, cuma lihat aja ini ada proyek, padahal di Kampung Aimasi notabene tukang kuli juga banyak, tetapi ketika ada proyek dari orang lain kan kita malah nggak sejahtera gitu untuk rezekinya. Mungkin menurut saya karena sudah ada yang diserahkan ke Manokwari 01, nanti coba saya ikut bantu cek sejauh mana perjalanan program. Kalau tahun ini direalisasikan kan alhamdulillah ya, kita belum bisa tahu. Kalau kita di provinsi itu kalau gitu memang nggak kelihatan, nggak tahu kabupaten. Kecuali nanti sudah dikasih dokumen yang lengkap baru ketahuan. Kalau baru pembahasan itu belum dirincikan, belum ada RKA-nya, belum dirincikan. Tapi sudah dalam total belum ini tetap biasanya di provinsi kabupaten mungkin agak sedikit berbeda. Kemudian yang berikut tidak apa-apa juga tetap buat proposal aja untuk kita berdua dititip aja. Kalau untuk kabupaten nanti global kan mengingatkan bupati. Dan kalau ke provinsi ya nanti dititip saja. Kalau sudah ada dititip, kalau bukan. Karena memang pembahasan anggaran sudah berlewat, tapi kan masih ada nanti di tahun depan. Jadi kalau kita mau tunggu anggaran di situ. Kemudian nanti kalau yang tidak harus membutuhkan yang besar-besar ya nanti insya Allah kita bisa carikan sama jalan. Artinya saya tidak harus menyampaikan menyajikan ini yang itu, tapi dari pertemuan ini kita terus komunikasi. Mas Boyan mungkin juga bisa WA dengan saya terus, saya juga bisa terus dengan dia dan seterusnya, sehingga kita bisa ya kalau ada rezeki yang kita bisa titipkan, kita bisa sampaikan. Karena tadi kayak Pak Sampun sampaikan itu yang mungkin juga memberikan aspirasi yang serupa juga ada banyak juga. Apalagi kalau insidentil, biasanya maulidan gitu, siap-siap gitu kan. Tapi alhamdulillah ya kita sudah niat itu, dimudahkan lah gitu. Walaupun tidak harus banyak, tapi tetap ada yang kita sampaikan. Siap. Terus.
Iya. Pokoknya enak itu kalau ada provinsi itu enak. Insya Allah kalau tahun depan maju lagi dapat suara banyak pasti akan banyak aspirasinya di sini. Insya Allah. Ya tergantung kamu ya. Insya Allah. Kan itu kan disesuaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau tahun ini juga tahun 21 belum banyak, tapi insya Allah Pak Kampung yang bisa saya buat untuk di SP3 karena kemarin kita kayaknya pemilih kami masih pemilih ibu-ibu dan yang sifatnya agamis ya. Jadi sehingga masing-masingnya di situ di Pondok Lor, di Pondok Pintu, sama ibu-ibu yang di kelompok pengajian dan semua ke bapak-bapak. Ke depan kalau memang ada kemungkinan yang komunikasi lagi, kenapa anak mudanya tidak kan begitu? Seperti yang diminta Pak Buyan tadi, atau mungkin ada yang kurang seragam dan seterusnya. Kalau memang itu ada komunikasi yang baik, kenapa tidak kan gitu? Jadi hari ini kalau banyak larinya ke Pak Muki ya wajar lah. Wajar lah, mungkin karena kemarin banyak yang milih Pak Muki kan gitu. Kalau ke saya mintanya terus kayaknya masih mikir-mikir gitu, bisa gak milih jalur kan. Jadi kalau umpamanya sekarang, tapi sekarang tidak. Jadi setelah saya buka lebar ya silakan, kita nggak perlu melihat masa lalu kan. Gitu. Insya Allah kalau nanti komunikasi yang baik tahun depan ya pasti adalah walaupun sedikit-sedikit ya kegiatan untuk silaturahim. Kalaupun ada kegiatan yang sekiranya berkomunikasi ya saya Pak Muki siap. Kami sudah biasa diajak komunikasi, baik itu teman-teman di NU ataupun teman di Banser atau apa ya. Selama itu ada ya, kenapa tidak ya Pak Kampung ya? Untuk kita semua sebenarnya. Maka saya apresiasi teman-teman yang tadi sudah sempat saya tulis, kalau memang mau butuh untuk menekan pemerintah ya insya Allah kita siap. Kebetulan kan kami koalisi dengan Pak Bupati ya. Kalau saya bicara agak menekan, dia kan ngerti. Bapak siap, SP3 ini 1.300 suara, satu contoh kan gitu. Itu saya biasa begitu. Pak Desa, kalau saya minta kok nggak dikasih-kasih gitu, saya biasanya mudah-mudah gitu. Seperti mudah-mudah lah. Kayak tadi lintasan, satu contoh. Lintasan, kalau kita minta nggak dikasih satu, Pak, SP3 itu berapa Pak? Baik kemarin. Pak, ya, 1.300. Iya, 1.300-an. Nggak sampai. Iya. Karena kami di SP4 yang hampir 3.000 itu kita di kisaran 1.600. Itu saya bisa jadikan senjata, Pak Kampung. Jadi kalau minta itu bisa mudah-mudah kalau nggak dikasih saya. Ya gitu. Nah, kalau kami koalisi saya bisa menekan. Kan kalau orang itu udah pernah ditolong pasti dia kan kembali. Sama halnya kalau dulu mungkin dia pemilih saya, bisa ikut ini, bisa ngoyak itu bisa, menekan itu bisa, ngoyak bisa. Tapi kalau banyak dulu nggak milih, ngoyak terus bisa bagaimana? Kamu minta itu sabar dulu nggak milih, nah, kan gitu biasanya kita itu. Kalau nggak milih tunggu dulu, sabar dulu. Tapi kalau kita orangnya baik, ya nggak apa-apa, kasih saja. Tapi biasanya kita nggak bisa menekan. Tapi kalau umpamanya kami yang koalisi, saya bisa menekan, dan itu sudah banyak yang dibuktikan. Banyak hal yang sudah kami buktikan tatkala kita berurusan dengan pemerintah. Bapak, kita ini koalisi, kita yang kasih Bapak dulu. Contohnya begitu. Jadi lintasan ini, ya, kalau dihitung nanti ada proposal ya Pak Boyan. Ya, bikin aja. Kasih saya bisa, kasih Pak Menteri bisa, kalau bisa dua-duanya. Biar nanti kita masukkan. Bukan hanya lintasan, kalau yang tadi diminta. Ya lagi kasih saja. Ini kalau ini bisa kita fasilitasi ke masuk ke APBD, ini sangat membantu sekali pemerintah kampung yang hari ini sudah hancur-hancuran. Bener, hancur-hancuran itu ya pokok nasibnya Pak Kampung ini nasib kepala kampung COVID gitu aja, enggak saya. Loh bener ini. Jadi jangan menuntut yang berlebihan hari ini, kasihan. Jadi kepala kampung sekarang itu kepala kampung COVID itu berat memang. Ibaratnya tuntutannya besar, tapi banyak direfocusing termasuk kami. Tapi ya syukuri saja. Kita pun nggak pernah nanti duit kan. Orang duit gue lihat nih ya caranya bagaimana begitu. Jadi kami nggak pernah menolak yang
nggak bisa, tidak, pasti ada jalan. Saya rasa kalau program-program itu nanti bisa dikomunikasikan kami, Pak Muki, Pak Kampung, kita bekerja sama, saya yakin akan lebih cepat. Kalau ngarep kampung ya bener Pak Kampung, kalau ada anggarannya banyak sih nggak apa-apa. Kan kondisi 2021-2022 kan kondisi yang kurang baik. APBD kita apalagi yang Manokwari sampai minus itu, sampai kita utang dan seterusnya lah. Jadi kalau kita bicara yang begitu koyak-koyak nggak mungkin, tetapi kita nggak boleh putus asa, kita pasti akan semangat, pasti ada jalan. Saya lihat teman-teman Karang Taruna itu nggak nyeduli ke jalan, apalagi dikasih dulu, pasti akan lebih jalan, ya pasti akan semangat, yakin. Utama itu kuburannya dilakoni, nggak iya kan? Itu luar biasa, sampai jaga orang hajatan saja luar biasa. Kayak 1 juta, alhamdulillah, kayak alhamdulillah kan gitu ya Bapak ya. Enggak nggak 3 ya kebangetan ya. Tapi ya jalankan saja, masa orang dibantu nggak ngasih ya. Tapi kalau memang orangnya nggak punya ya nggak perlu ditekan apa-apa. Insya Allah selama itu niat dan tujuannya baik, saya Pak Kampung, Pak Muki pasti akan mendukung. Selama itu tujuannya baik untuk kepentingan banyak orang. Saya rasa begitu. Insya Allah kita tunggu tahun depan lah. Kita tunggu tahun depan realisasinya seperti apa. Karena saya memang nggak pernah mau janjian muluk-muluk, lebih banget. Daripada saya janji hari ini sampai setinggi langit kemudian jatuh, saya nggak ada yang nolong. Lebih saya tak diam, tak dengarkan apa yang jadi unek-unek jenengan. Insya Allah nanti 2022 ya kita komunikasi. Malam hari ini kita perkenalan. Insya Allah apa saja yang perlu disampaikan ya. Kayak mungkin yang diusul lah, kayak apa? Sama ada rezeki yang ngomong-ngomong lain bisa. Dan saya juga memikirkan banyak hal yang karena SP3 itu dekat dengan saya juga. Sejarahnya itu kalau SP3 itu dekat dengan saya. Saya ngajinya aja sama Mbahnya Hamid itu udah lama kan gitu. Jadi ada hubungan gitu. Ada hubungan secara ibaratnya hati itu ya. Makanya kalau lupa ya nggak mungkin kasih ya. Jadi tetap lor dikasih, itu dikasih gitu ya, lupa malam. Tapi insya Allah yang penting intinya komunikasi. Oke, terima kasih. Tadi sudah sampaikan ke Pak Kampung, kalau ini selain beliau 2 itu ada juga yang saya sebutkan itu di kontes Salafiyah sama sebelumnya di Darussalam juga. Kemudian untuk Karang Taruna tahun depan bisa usahakan. Tahun ini sempat Pak, sempat sudah datang tahun ini apa? Iya tahun ini sudah datang di perubahan. Walaupun tanda tangannya belum, tapi pokoknya jangan sampai lewat hati-hati. Saya memang bisa harus dapat. Alhamdulillah katanya bisa walaupun sudah dihukum karena memang banyak selain kita sama mereka juga yang coba. Nah, untuk apa namanya Karang Taruna setempat, seketika sampai saya sudah niatkan. Amin. Besarannya nanti kita pembahasan anggaran ya. Di tahun 2022 jadi mungkin adanya di perubahan. Perubahan itu kan di bulan-bulan Agustus sudah mulai dibahas. Sekarang kalau itu November harus sudah ketok palu, kalau boleh dari Desember. Nah, kalau perubahan itu mulai Agustus, Juli, Agustus sudah mulai bahas perubahan. Jadi agak bersabar sedikit untuk yang lebih agak besar. Kalau yang sifatnya mengisi detail, nggak terlalu besar ya silahkan berkomunikasi. Untuk Pak Samsul, hanya ke saya tuh, Pak Samsul boleh juga tuh. Barangkali malam ini juga diusahakan, alhamdulillah. Mungkin dulu ini. Saya nggak tahu sih yang di Bapak Samsul, tapi kayaknya ada rasa-rasanya. Nanti juga kurang kayaknya. Nanti insya Allah kalau yang daftar hadir yang dari saya itu langsung cash and carry per orang. Kalau yang ini mungkin untuk taksi, silahkan itu. Saya juga berharap mungkin Pak Kepala Kampung bisa memberikan 1-2 apa kepada kita. Karena sudah beberapa saat ketemu kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mugi Warno, saya sebut langsung namanya, saya hormati Pak Samsul, Pak CPKS.
provinsi dan kabupaten. Bapak Ibu malas cakep ya. Buah bangga, buah kedondong. Mana kata cakepnya? Kalau saya bilang itu udah cakep ya. Buah mangga, buah kedondong. Tepuk tangan dong. Iya, Pak Mugi, terima kasih karena di masa reses ketiga ya Pak Mugi, Bapak turun langsung ke akar rumput, dan ini hal yang luar biasa karena tidak semua anggota dewan melakukan itu. Karena masa resesnya digunakan bukan turun ke bawah, tapi turun ke atas, maksudnya ke Jakarta ya. Ya, uang resesnya dihabiskan di Jakarta. Terima kasih Pak Mugi sudah hadir, saya mewakili warga Kampung MRC. Jadi mohon maaf Pak Mugi kalau ada usulan-usulan yang masuk pada dalam ini, karena memang sebagaimana disinggung oleh Pak Samsul tadi, memang saya ini ketua kampung COVID. Karena begitu dilantik November, setelah 5 November, dilantik Oktober 2019, masuk di bulan 2020, Maret kita sudah diserang COVID. Sehingga anggaran 2020-2021, bahkan di 2021-2022, tadi saya lihat di media sosial, sebagian besar ada ribuan kepala desa demo tentang keputusan Presiden nomor berapa itu tahun 2021 tentang kembali di tahun 2022 dana desa dibuat 40% lagi untuk penanggulangan COVID. Artinya BLT lagi Pak. Kami dari kemarin saja masuk dalam adesi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, kami sudah print suratnya, akan menjulat ke Yang Mulia Presiden sejalan sehingga satu republik ini kepala desa menyurat ke beliau sehingga ada revisi paling tidak menunda, karena memang untuk kami di Kampung MRC ini kan kalau kita mau jujur Pak Mugi, memang terdampak, boleh dikatakan terdampak COVID tidak ada. Tidak sama seperti Jawa, pabrik-pabrik besar karena COVID, ada PHK, ada dirumahkan dan lain-lain dan lain-lain. Tapi kalau kita di sini tidak seperti itu. Iya, jujur saja kalau kita boleh jujur-jujuran, tapi kan memang harus, karena itu diamanatkan. Kalau tidak dana desa kita tidak cair. Terpaksa yang kita lakukan adalah memberi bantuan kepada orang-orang tua yang sakit-sakit yang tidak berdaya. Yang artinya itu bukan terdampak, ada COVID dan tidak, memang Bapak Ibu ini memang sakit seperti itu. Tapi karena memang diharuskan diamanatkan di dalam aturan Kemendes, harus dianggarkan. Jadi istilahnya kami selama 2 tahun ini memberi bantuan bukan tidak tepat sasaran, bukan terdampak COVID, tapi kan kepada orang-orang tua yang tidak berdaya di jalur-jalur. 152 orang Pak Mugi. Dana desa kami 910 juta. Mungkin agak kecil di 16 kampung, karena kami dianggap kampung maju, sehingga tidak sama di SP3, SP4 kalau tidak salah 1 miliar 1,3 ya. Seperti itu. Ini sekaligus informasi bagi Bapak Ibu, anak-anak, Karang Taruna. Jadi mohon maaf Pak Mugi kalau ada usulan-usulan itu, karena memang kami tidak berdaya di kampung, tidak bisa menjawab. Itu yang pertama. Yang kedua terkait tadi proyek, memang ULP Pak ya, harus melalui kontraktor ya, karena memang dana aspirasi itu murni dari anggota dewan, dan ini memang peluang bagi kita semua untuk menjawab vakuman dana desa karena tidak bisa digunakan untuk fisik. Jawabannya adalah melalui dana aspirasi, baik dari Pak Samsul, dari Pak Mugi, tetapi juga dari Pak Sis ya. Itu peluang-peluang kita. Nah, satu PR yang kami hadapi di sini selain memang limpasan tadi Pak Mugi, ada satu PR yang paling besar, barangkali Bapak bisa ikut mendorong tentang bangunan serbaguna yang ada di belakang kantor kami Pak. Itu besar itu. Saya perkirakan sampai dengan tuntas itu masih 2 miliar. Artinya memang saya harus selesaikan ini Pak Mugi, karena memang sudah dibangun skandung misalnya. Kalau ditinggal mangkrak eman-eman seperti jadi mohon pada malam hari ini Pak Mugi, barangkali kami nanti masukkan proposal ke grup, Bapak tinggal dorong saja. Kami ada bentuk panitia, tapi ternyata jujur saja panitia ini juga nggak jalan. Karena apa? Setelah saya sedikit ternyata personil ketua, sekretaris bendahara sibuk dengan pekerjaannya yang memang setiap hari, seperti ketua Pak Bambang kasihan juga karena beliau ada di hutan peternakan sapi yang di sebelah kali.
Jadi barangkali panitia ini kita akan revisi, kita ganti dengan tidak memberikan rasa hormat pada panitia yang lama, karena memang beliau kita angkat katanya salah sasaran karena beliau sibuknya luar biasa setelah pensiun dari sebagai guru. Mungkin pada saat guru masih bisa ya, ya. Dan sekarang kalian nggak mungkin. Ada juga beberapa musola yang di pasar, kami ada bangun musola ya Pak. Udah itu berapa persen sekarang? 40%, masih 60%. Beliau masukkan berapa? Siapa tahu spend 10 saat, 20 saat kan lumayan dulu. Beliau kan sudah membuka pintu, silahkan masuk. Kalau tidak masuk kan rugi gitu loh Pak. Udah menampung semua aspirasi rakyat. Mungkin ini Pak ya, matur nuwun atas perhatian dan kedatangannya pada malam hari ini Pak Samsul. Matur nuwun. Masalah beda yang terakhir. Nanti saya bisa juga melakukan cara kawin lagi Pak. Wah, aku tangan dia. Iya. Pak Mati, Pak Didi, langsung ini matur nuwun. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang masih punya usulan atau pertanyaan agar puas pada malam hari ini, kami persilahkan. Kenalkan, nama saya Atik Muhammedin, koordinator seksi olahraga di Karang Taruna SD3. Ya saya cuma ini Pak, selama ini kan ini bidang olahraga Pak ya. Selama ini bidang olahraga itu kan hanya mungkin difokuskan di Manokwari, di kota. Mungkin dari Pak Muki dengan Pak Samsul Haji bisa mensupport untuk daerah Warpramasi, bukan hanya khusus Perapi. Ya mungkin karena di Warpramasi ini banyak bakat-bakat pemain futsal, sepak bola, tangkis dan lain-lain lah. Mungkin kami di sini ingin ada turnamen, tapi yang keterbatasan mungkin ya, masalah anggaran, sponsor, mungkin dari Bapak Ketua bisa membantu atau mungkin memberi dukungan, support. Ya, mungkin itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagus, terima kasih Mas Afif. Kalau saya boleh usul, buat saja, percaya saya jalan. Yang penting mau buat proposal, kalau sudah buat proposal kan emang harus pakai sedikit gitu. Mau buat sesuatu, siapa Samsul, saya, yang lainnya lagi, saya jalan. Saya ambil contoh kemarin di Pak kemarin itu jalan juga kayak ini model-model begitu. Terakhir tuh Pak, kebutuhan kita segini, kita sudah di terakhir nggak ada lagi Pak. Enggak enak, terus harus ngomong itu tuh ya nodong agak sedikit. Jalan dulu, insya Allah. Akhirnya juga selesai. Nah kemarin kan punya sepak bola itu ada beberapa, ada bulu tangkisnya macam-macam. Ya nggak harus mewah, nggak harus wah, tapi adalah yang diberikan untuk kompetisi. Saya pernah pengalaman, mungkin juga ada yang ikut waktu itu terlibat. SP3 juga sadar, karena SP3 ada permainan juga buat poli Mulyono Cup kalau nggak salah saya waktu itu. Walaupun banyak yang usul untuk dilanjutkan, tapi saya evaluasi lebih baik dibuat mungkin kalaupun Karang Taruna ataupun kampung ataupun distrik silahkan, tapi tinggal mungkin kita bersama-sama. Karena itu kalau kita disampaikan dia itu kalau bikin turnamen yang kita buat sendiri butuh dana yang cukup besar. Nilainya cukup besar lah begitu. Nggak usah disebut lagi, cukup besar. Artinya memang sendiri ya besar. Tapi kalau kayak pada level tempat, insya Allah itu jalan. Kalau misalnya kalau buat turnamen dikomunikasikan buat panitia ada momentum yang pas jalan. Contoh mungkin pas ulang tahun kampung atau mungkin pas apalah yang sesuai dengan kampung sini gitu. Dan yang diundang bukan hanya kampung sini, masih kampung-kampung tetangga. Dan kan saya walaupun tidak semeriah karena masih COVID ya,
menurut saya cukup sukses. Kalau punya rencana itu disepakati dan kemudian buat penelitian, insya Allah bisa. Siap, insya Allah kita bantu, insya Allah kita siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nama saya Ahmad Toib, saya anggota Karang Taruna Karya Musik Remaja. Manu Pak, mau Pak? Enggak Pak, udah nikah Pak, alhamdulillah. Mau usul itu Pak, kembali ke lapangan lagi Pak. Kita tuh kalau ada kegiatan Pak, kesusahan itu Pak, air, kadang kita harus beli. Kalau bisa tuh Bapak bikinkan sumur lah, ya. Sumur atau apa gitu Pak, yang penting airnya nggak beli Pak. Aduh, bukannya nggak air ada di Utara. Sama satu lagi Pak, kita tuh Karang Taruna yang satu-satunya punya perpustakaan di Kabupaten Manokwari Pak. Kalau bisa dibantu bukunya. Kemarin udah dapat apa Pak? Iya Pak, ya. Perpustakaan Karang Taruna Karya Musik Remaja. Kemarin ada bantuan buku dan kalau bisa dibantu buku lagi Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kantor yang dulu dari pengurus lama itu sudah diserahkan Pak? Maksudnya sudah diserahkan atau tetap ditahan yang lama? Sudah diserahkan. Artinya walaupun belum jadi 100% berarti sudah bukan miliknya, tetap milik Karang Taruna. Salah satunya nanti ada pojok bacanya ya? Iya. Sama kalau untuk bantuan perpustakaan kita komunikasi dengan Pak Dinas, kita dekat baik dengan Dinas Arsipan dan Perpustakaan. Mantan guru juga beliau Pak Haji Abdul Fatah. Untuk bukunya nanti insya Allah saya beli. Kalau untuk sumbernya nanti kita komunikasinya lebih jauh lagi. Kalau sumur SP3 ini ya lumayan nih sumur ini. Saya beberapa ada buat sumur SP, termasuk di musolanya 09 Bu. Saya ada buat. Saya tanya juga lumayan juga habisnya. Tapi dapat, alhamdulillah dapat. Kalau yang di kantor kita, kantor yayasan itu nggak pakai gali, nggak pakai apa? Maaf, bukan pakai apa? Manual. Gali. Memang lumayan, tapi ya dapat. Tapi saya juga bayangkan di kepleset dari. Iya. Nah, saya kita lihat, sama untuk kebaikan semua teman-teman. Tetapi mungkin yang paling ini yang perpustakaan tadi. Nah, mungkin memang kalau untuk kantor atau untuk yang itu namanya sekretariatnya memang sudah tetap menjadi Karang Taruna, itu bisa dimaksimalkan saya. Karena memang waktu itu kalau saya review sedikit janjinya ketua itu saya mau diajak peletakan batu, oke, nggak jadi. Peresmian oke, saya sudah diresmikan. Tapi tidak apa-apa, yang penting tetap dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau mungkin saya mau bantuan, saya masih mau saat itu tidak melibatkan karena hal yang mungkin tidak harus saya pilih. Saya karena saya ada di tempat, tapi saya tidak menghubungi, saya tidak datang, lapornya mendungu, datang. Sekalipun saya yang punya aspirasi. Sebenarnya tidak boleh dikait-kaitkan sih kalau kaitan dengan itu. Karena mungkin kita bisa bendera itu tidak ada kaitannya, karena ini kaitannya dengan orang tua. Mungkin itu saja, Mas. Itu Mas. Ini Mas ada dulu. Wes kira aja. Bagaimana? Pesan korek. Benar, bagaimana tak lanjut? Sesi keamanan ya mungkin mau HP untuk mau acara jaga-jaga itu kan perlu HP. Kira-kira mungkin 3 atau 4 lah. Memasuki
Seluruh sekian kita jawab. Terima kasih. Minta berapa? Minta berapa? Pas ya? Ya, ya bisa lebih nggak apa-apa. Atau lebih. Bulannya cuma 4. Satu ini partai. Jadi saran saya nanti di dalam proposal itu diakumulasi saja. Karena kalau satu kan susah. Jadi proposal itu ini Pak Abin. Tadi pertanyaan-pertanyaan itu masuk ke dalam. Supaya nanti kalau siapa tahu memang berhasil ya, artinya berhasil lah. Tinggal nanti pas proses itu, ini untuk apa? Untuk ini, untuk ini, untuk ini. Cover ke situ. Insya Allah nanti dimasukkannya Pak itu, dimasukkan bersama dengan proposalnya. Kalau sudah ada HT ya sudah. Apalagi sudah ada HP, kita sudah ganti HP. Ya HT terus. Katanya HT sudah nggak berlaku, ganti yang apa? Tapi memang beda, manfaatnya beda. Kita paham. Saya itu kali dulu saya sudah zaman HP, mundur ke HT. Tapi tidak apa-apa, menurut saya dimasukkan saja itu kan itu untuk komunikasi. Kalau saat ada acara itu cocoknya pakai HT. Dan di makam ini kan perlu sekop, cangkul, terus linggis, gancu, dan terpal pengadaan untuk di makam. Sekian itu saja untuk dari kami. Itu namanya Herman. Untuk sekop dan seterusnya nanti besok saya diskusin Pak Ketua sudah. Kalau itu tak jawab cepat mau saya lama. Setuju kan? Kami sampaikan kepada Bapak Haji Mukiono dan Bapak Syamsul Hadi dan seluruh rekan-rekan yang sama-sama musyawarah pada malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup dan doa, dan pada kesempatan malam hari ini kami mohon Ustaz Syamsul Hadi untuk memimpin doa pada malam hari ini. Sebelum doa, bentuk perhatian saya kepada Karang Taruna karya Mustika Remaja Kampung Ayamasi sebagai bentuk perhatian dan apresiasi saya. Mudah-mudahan Karang Taruna karya Mustika Remaja ke depan semakin lebih baik lagi. Pak Ketua Karang Taruna mohon diterima, jangan tidak isinya sedikit tapi insya Allah bisa bermanfaat. Kemudian untuk doa saya serahkan kepada Ustaz Wahyudi selaku yang punya tempat ini sih. Monggo dilanjutkan, masa aku terus gak mau saya ngomong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua karakter dan para sesepuh serta teman-teman anggota Karang Taruna karya Mustika Remaja yang semoga dirahmati Allah. Marilah kita menutup acara ini dengan doa. Dan doa akan kita pimpin dengan agama Islam. Sebelumnya, sebelum kita berdoa sedikit saya sampaikan tentang perkenalan saya dengan Ustaz Mugi. Mungkin kita berdoa bersama-sama semoga acara yang digelar pada hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Lillahi ta'ala bi syafaati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.